Mudahnya seperti ini ya, Milar starter cara kerjanya. Nah, ini ada 4 ya, perhatikan. Ada 4 kawat filamen. Yang 2 ini terhubung langsung pada kaki dari milar starter ya. Kaki milar ada 2, dia terhubung sini. Dan yang 2 ya ini, yang 1 ke milar out ya, out dari milar ya, kapasitor milar, dan yang 1 out dari trafo. Nah, itu ya gambaran sederhana untuk teman-teman pahami ya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel berbagi pengalaman servis untuk pemula. Baik, buat teman-teman yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya ya, bisa buat sumber penghasilan buat teman-teman jika teman-teman mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini ya, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Jadi pertanyaannya itu, kalau mesin lampu itu ada yang meledak ya, terdengar suara meledak, apakah mesin itu atau lampu itu masih bisa diperbaiki Mas, kata gitu ya. Pertanyaan seperti itu. Dan apa sih yang menyebabkan komponen itu meledak? Maksudnya yang sering bisa meledak maksudnya ya. Komponen apa saja yang bisa meledak mengeluarkan suara seperti itu. Nah, gini ya teman-teman. Jadi pertanyaan teman ini ya, teman kita ini bisa mewakili teman-teman kita yang lainnya juga ya. Jadi di sini kalau ada mesin ya, komponennya meledak, itu masih bisa diperbaiki. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nih, yang suka meledak ya, terdengar suara meledak kencang itu di sini. Ya, milar out ya, kapasitor milar itu meledaknya kencang ya. Meledaknya kencang. Ini bisa meledak kencang. Dan yang elko ya, kapasitor elko ini bisa meledak dan mengeluarkan suara kencang. Bisa juga diperbaiki ya. Kalau milar ini meledak, kita ganti saja, langsung kita ganti saja, dan juga kita cek pada TR-nya. Jadi langsung bisa hidup lagi ya. Yang jelas sering ya saya mengalami kayak seperti ini, meledak ini. Begitu menggantinya ini kebanyakan langsung hidup kembali. Yang penting terlihat ya, fisiknya terlihat seperti ini. Nah, dan juga ini kalau meledak biasanya nilai sudah turun, habis dia kering, dia langsung meledak. Biasanya seperti itu, ini suara kencang. Nah, yang ini juga bisa meledak ya ini, tapi tidak menimbulkan suara. Dia hanya ces gitu saja ya. Ini TR, resistor, dioda ini tidak mengeluarkan kencang ya biasanya ya, jarang ya. Tapi yang sering mengeluarkan suara kencang, ledakannya kencang itu milar out dan elko ya, kapasitor, maksudnya kapasitor milar dan kapasitor elko. Ini yang sering mengeluarkan suara ledakan. Bisa diperbaiki, bisa ya, bisa diperbaiki lagi dengan mengganti komponen yang terlihat fisiknya rusak seperti ini ya. Jadi kalau bisa, saran saya kalau mengganti komponen seperti ini yang rusak, disesuaikan dengan nilai yang aslinya. Misalnya ini 104 ya, ini terlihat 104, kita ganti dengan nilai ya 104 juga ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak berpengaruh pada komponen yang lain ya. Terutama dia akan berpengaruh pada cahaya ya. Kalau lampu itu berpengaruh pada cahaya. Nah, ke elko juga seperti itu ya. Elko kalau dia nilai turun, lampu berkedip, juga redup. Nah, ini yang mengakibatkan cahaya tidak normal, itu elko seperti ini ya. Nah, kalau yang milar tadi misalnya rusak, itu lampu mati total. Nah, kalau elko yang rusak, yang penting tidak konslet ya. Kalau ini konslet mengakibatkan TR panas ya. Ini bisa konslet ya kalau elko. Tapi kalau tidak konslet, nilai turun, cahaya itu berubah ya.
seperti itu. Nah, ada lagi milar starter ya, ini kapasitor milar. Ini starter. Kalau milar starter ini juga rusak, nilainya turun, dia efeknya sama seperti elko ya. Jadi bisa berkedip ya, bisa mati total ya, bisa redup, bisa menyala merah. Nah, ini yang diakibatkan oleh milar starter. Nah, dia letaknya ada pada out ya, out dari mesin ini ya. Ini untuk out kaca ya, kaca seperti ini, dia filamennya ini nyambungnya di sini ya. Nih, di sini. Nah, jadi kakinya itu terhubung dari dua kaki dari milar terhubung ke dua konektor ini. Nah, ini perhatikan di sini milar out kaki 1 dia ke konektor nomor 2, ini 1 2, dan yang ini ke konektor nomor 4. Nah, itu namanya milar starter ya. Dia untuk menstarter kaca ya. Jadi mudahnya seperti ini ya, milar starter cara kerjanya. Nah, ini ada 4 ya, perhatikan. Ada 4 kawat filamen, yang 2 ini terhubung langsung pada kaki dari milar starter ya. Kaki milar ada 2, dia terhubung sini. Dan yang 2 ya, ini yang 1 ke milar out ya, out dari milar ya, kapasitor milar, dan yang 1 out dari trafo. Nah, itu ya gambaran sederhana untuk teman-teman pahami ya. Jadi kalau misalnya ini dan ini ada arus masuk, tapi di sini milar starternya rusak, turun nilainya, dia tidak bisa mengalirkan cahaya di sini dengan normal ya, karena milar starter itu rusak turun nilainya. Kalau konslet gimana? Kalau konslet sama saja, dia tidak menyala. Nah, bisa juga dia menyala merah kalau milar starter rusak. Jadi out ini normal, dari milar out masuk ke sini, dari trafo masuk ke sini normal. Nah, di sininya milar starternya bermasalah. Jadi cahaya tidak normal, bisa mengakibatkan kaca hanya menyala merah. Itu dari milar starter ini ya, teman-teman. Nilainya juga beragam, berbeda watt, beda juga nilainya ya. Kalau 45 watt ini ya, nilainya 45 watt. Milar starternya menggunakan 472 ya. 882. Terlihat enggak ini? 822 bisa, 472 bisa, 392 juga bisa ya. Itu untuk 45 watt. Kalau untuk yang di bawahnya itu 23 watt menggunakan 332 atau 392 juga bisa. Nah, yang ke 14 watt menggunakan 272 atau 2N2, yang 5 watt menggunakan 222J atau 2N2. Nah, seperti itu. Jadi beda watt, berbeda juga nilai TR-nya, milarnya ya. Jadi kalau milar ini nilainya turun, dia pasti akan berpengaruh pada cahaya. Ya, perhatikan ya di milar starter ini. Baik, seperti itu aja teman-teman. Semoga video sederhana ini pertanyaan ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.